Coy, coba perhatiin ini ya, yang Bitcoin time frame 15 menit. Coba perhatiin MA50, cuma MA50. Menurutku penting, paling penting itu ini area 52, karena setelah angka Bitcoin 52 ini kan dia crash kan. Coba perhatiin MA50 nya, perhatiin banget di titik ini namanya shake out. Ini di area sini shake out, kemudian dia pump, tapi di sini cross lagi. Artinya ini tuh sebenarnya dari area 51 ke 52 ini sebenarnya jebakan bandar di sini. Tapi tetap kalau kita ngelihat itu dari sisi MA kan emang udah ini, di sini start cross naik, di sini cross turun. Ya kita cuma mainin di sini aja. Kalau misalnya udah terjadi cross kayak gini, udah fix turun kan. Coba perhatiin MA 50 nya. Kalau di sini kita nggak keluar di titik ini, mati pak. Ini nggak keluar, jatuhnya ke 42 ini. Coba aku geser terus ya. Di sini. Ini kalau misalkan kita ini apa namanya? Pakai teori MA pun kita akan kejebak di sini sebenarnya. Makanya aku selalu pakai sel ketat tuh, karena ini banyak jebakan kalau di Bitcoin. Secara teori ini seharusnya udah mau naik, tapi ternyata malah diambrasin lagi sampai angka ini. Geser lagi. Selalu perhatiin EMA ini. Kalau menurutku Bitcoin tuh mainnya di time frame 15 menit. Dia rapi kok di situ. Ini di titik-titik ini. Geser terus saja ya. Betapa dia rapinya main di time frame 15 menit dan EMA 50. Karena aku lihat permainan beberapa minggu ini kayak gitu. Nggak ada yang menarik. Nah ini yang menarik lagi nih. Ini kalau kondisi kayak gini tuh udah mainan CZ ini. Di sini kita nggak bisa masuk ini, nggak bisa mainan. Kalau Bitcoin lagi kayak gini udah nggak penting ini kalau menurutku. Nggak bisa dibaca kalau ini kondisi yang di sini. Cuma kelihatan banget ini tujuannya buat bikin orang nggak bisa baca kan. Ternyata yang dipengenkan hasilnya gini. Kalau terjadi candle masih kayak gini, kita cukup nunggu ini gimana yang di sini. Kalau misalkan di sininya ini menunjukkan arah naik boleh, tapi kalau menunjukkan arah turun ya silahkan di short. Kalau misalkan kayak naik kayak gini di long aja. Jadi, tapi kondisi di jam-jam ini kita nggak bisa ngapa-ngapain ini, nggak usah spekulasi, nunggu momennya sampai kebentuk lagi. Ternyata si bener pengennya harga naik, udah kita ikutin naik ya. Naik terus. Nah, kalau aku di sini ini seharusnya udah out ini. Bahaya. Karena udah sampai nge-cross. Tapi kalau mau nunggu, ya lihat ini. Kalau menurutku misalkan ini terjadi cross di sini, di titik ini terjadi cross. Yang dilakukan adalah retest MA20 atau retest pertama kali dia nge-cross. Kalau ini udah dilewati, ini udah posisi bahaya. Kalau sampai retest high sebelum di sini ini, high sebelum dia terjadi momen di sini, ya terserah. Tapi kalau menurutku aku di sini pasti udah out market ini. Ternyata cuma jebakan, lagi-lagi jebakan bandar. Dikasih naik lagi, kasih naik. Nah di sini lagi nih. Ini mulai nunjukin pola. Aku selama ini ngeliat beberapa hari ini di time frame 15 menit itu kelihatan banget dia itu selalu ini, ketika dia mau naikkan harga selalu buang orang, habis itu dinaikkan beneran, habis itu didam lagi. Di sini ini kan momentum short nih, beneran short, kasih naik lagi, kasih short lagi. Nah pas kondisi market kayak gini ini susah ini. Kita kalau misalkan aku sendiri nggak terlalu berani kalau kondisinya lagi kayak gini. MA 50 nya di cross bolak balik sama MA 3 kayak gini tuh bahaya banget ini. Dan baru dikonfirmasi itu pas di sini, pas di area ini. Ini jam-jam bahaya ini, di area ini tuh jam-jam bahaya. Aku lanjutin ya. Nah di sini lo lihat tuh,
di cross atas lagi. Ini benar-benar momen yang kita nggak bisa main ini, titik ini. Nah, sampai akhirnya terbentuk momen lagi di sini. Pokoknya kalau kita entry sesuai momen aja. Kalau misalkan ada momen MA3, MA20, MA50, ya udah, mau entry silahkan, mau long atau short kan boleh, silahkan. Cuma tetap kalau menurutku SL ketat sih. Ternyata dari sini dari 46 dikasih sampai 48. 48 di sini udah bahaya lagi nih, tutup lagi, atau kalau mau short lagi. SL nya dimana kalau ada momen kayak gini? Kalau saya, SL saya paling mentok di sini, di sini. Kalau dia sampai ngecross titik dimana dia terjadi cross MA3 sama 20, dia nggak bisa nembus ini, berarti emang beneran short. Tapi kalau dia sampai nyentuh atau sampai nembusin, ya udah. Kadang si Bandar Jancuk ini kan suka mainin juga ini area ini. Tapi kalau ini beneran ditembus, itu berarti ini shortnya gagal. Aku lanjut ya, lanjut di sini nih, momen Jancuk lagi. Short di sini udah momennya udah hilang, udah arah naik lagi, beneran dikasih naik, baru beneran diamblasin kayak gini. Banyak jebakan kayak gini, ini bahaya banget sih. Makanya kalau kita itu kalau mau main khusus untuk ini, membaca arah Bitcoin itu tetap harus jeli ya. Kalau momentumnya belum kebentuk, jangan entry market, bahaya. Nah di sini nih momen paling ini, dia momentumnya momentum short di sini. Momentum naik ini adalah momentum shake out bahasanya tuh. Kenapa shake out? Jadi kita yang awalnya berpikir bahwa pasar di sini turun, dibuang biar shortnya hilang, habis itu beneran di dump gitu. Terus ya lanjutin, ternyata dumpnya sampai parah, turun terus. Ini momentum berapi banget ya. Perhatikan EMA 50, lihat sampai beneran di dump ke angka 40, bayangin. Nah ini yang paling bagus tuh di sini. Ternyata orang kan kemarin tuh banyak yang bilang wah ini secara angka seharusnya dari 40 ke 38, 36 dan lain-lain ya. Nah di situ Bandar udah tahu kan, ya udah dimainin dia di angka 40 berkali-kali sampai akhirnya nih, lihat ya di sini dari pertama kali dia nyentuh angka berapa tadi, angka 40-an ya. Nah pertama kali angka 40 ini orang udah mikir wah ini pasti ke angka 38 atau 36, kasih naik, anjlokin lagi ke sini, orang makin yakin wah ini pasti dam ini, kasih naik lagi, didam lagi ke 40 lagi loh, sampai 3 kali, mainin lagi ke 4 kali ke 40, baru di sini kayak oh belum, 5 kali coy, 5 kali dia ini sampai akhirnya beneran 6 kali, malah 6 kali dia pasar mainin berkali-kali di posisi 40. Orang jadi nggak ngerti kan ini arahnya mau kemana. Cuma kalau aku ya kita ngikutin sesuai momentum aja. Misalkan ini kayaknya yang terakhir ini, ya bener di momen ini di 40 dia yang terakhir ini momentum terbentuk di sini nih, ya udah entry aja, check out dia di sini, kita long di sini, dia ini di sini, ternyata dia check out di sini, posisinya cross kan, ini bahaya. Tapi ya pokoknya kalau aku kayak gini udah ini, cuma entry lagi di sini. Nah ini momen yang ini yang jancuk juga nih, momen apa namanya, Bandar mainin ini, mainin pikiran orang di sini. Nah pas ini kan momen di sini orang pasti ragu nih, udah 5 kali dia dibikin harga naik turun kayak gitu, orang pasti udah pas momen ini dibentuk ini udah pasti bahaya banget ini, nggak ngerti arahnya, liar ini. Ternyata Bandar pengennya harga naik kayak gini.
Ya, momennya kan kebentuk ini, momen naik, momen turun, momen naik, momen turun. Nah, kan ini momen naik kan, ketahan, ketahan, shake out. Di sini posisi shake out. Kalau misalnya kita entry di sini, close di sini, kita nggak rugi, tapi di sini shake out, kita nggak jadi untung ini. Beberapa menit kemudian, mungkin bukan menit sih, jam ya, beneran dikasih pump coy, pumpnya kayak gini. Nah, ini momen yang uniknya tuh pas momen pump ini, dari 43 ke 48, 43 ke 48 ini. Kenapa? Posisi ini perhatikan posisi MA 50 ya. Sampai sini, di sini dia shake out. Dan kita kalau posisi shake out wajib keluar. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah sok keras pokoknya. Wajib keluar kalau udah di sini. Nunggu sampai momentumnya terbentuk lagi. Momentum terbentuk di sini. Entry lagi. Nah, pas momentum di sini terbentuk, lihat posisinya. Dia bertahan tuh. Tapi ini yang jancuknya lagi. Dari sini kayak seolah-olah rapi nih. 1 rapi, 2 rapi, 3 rapi, 4 rapi. Tiba-tiba langsung dam. Hilang. Tiba-tiba momentum ini nggak kebaca, momentum yang di sini. Tapi kalau tadi diperhatikan, kita berkali-kali dibikin shake out, posisinya shake out untuk ini, apa namanya, shake out pas market dari 52 ke 40 tadi, shake outnya adalah shake out harga di pump. Nah, kalau di posisi yang sekarang ini kebalikan, harga dibuat naik tapi shake outnya adalah shake out turun. Jadi tiba-tiba dari ini ada momentum, tiba-tiba shake out. Jadi harga dibikin anjlok, habis itu langsung naik cepat. Nah, sekali lagi nih dibuat bingung lagi. Ternyata di pump, ternyata di dam. Ternyata posisi yang kayak gini. Momentum kebentuk pump. Di sini dam. Momentum kebentuk di sini sampai sini, tiba-tiba langsung boom. Pas di sini lihat MA 20, MA 50. Ternyata beneran dam. Turun sampai sini. Momentum habis di sini. Ini udah harus keluar market dari sini. Karena posisi yang di sini udah selesai. Di sini. Nah, lihat posisi yang di sini. Ini kan posisi naik nih. Tiba-tiba shake out. Buat buang orang yang mau ngelong. Di sini posisi kita ngelong, terus di SL beneran di pump. Nah, momen di sini rapi nih. Mulai rapi nih, rapi, naik terus. Sorry. Ini. Naik terus. Tetap ya, event 15 menit MA 50. Naik terus sampai sini shake out. Sekali lagi dia shake out di sini. Momentumnya seolah-olah habis di sini. Ternyata setelah shake out langsung balik lagi. Bahkan di sini paling gila sih kalau menurutku. Dia shake out, nyampainya sana loh. Dan sekarang posisi sekarang ini udah belum ada momentum sama sekali. Kalau kayak gini, kondisinya sebenarnya bagus juga sih. Buat ALT coin ini sebenarnya oke-oke aja. Toh, isi kan momentumnya momentum naik dan belum ada momentum turun. Jadi kalau mau misalkan pasang long dia waktu-waktu kayak gini sih oke-oke aja sih. Ya kayak gitulah. Semoga membantu, oke.